Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi nahwi wa sharfi wal lughat. Kalau kemarin kita sudah sempat selesai membahas pada pembahasan tentang isim ghairu munsharif atau maknanya itu adalah isim yang tidak ada tanwin al-mudhaf. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan lagi, yaitu pada pembahasan tentang fa'il. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-47, dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insyaallah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, hari ini itu kita akan meneruskan pada pembahasan tentang termasuknya keterangan tentang isim yang dibaca rofa. Di sini ada pertama ada fa'il. Fa'il. Teman-teman misalnya di sini fa'il adalah ini bahasa Arabnya isim yang dibaca rofa atau yang ditakwil sebelumnya berupa fi'il atau syibh fi'il mabni maklum. Cuma kalau buat terjemah keterangan bahasa Indonesia ini nih. Jadi fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibh fi'il mabni maklum. Jadi kalau teman-teman menemukan ada fa'il, maka teman-teman menemukan ada isim yang dibaca rofa atau yang ditawil sebelumnya berupa fi'il atau syibh fi'il mabni maklum, itu namanya fa'il. Fa'il nih teman-teman, seperti contoh di sini, contoh lapat doroba zaidun. Pada lapat doroba zaidun ini teman-teman, zaidun di sini ini namanya fa'il karena zaidun ini dibaca rofa dan sebelumnya berupa fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Bahasa gampangnya, fa'il itu adalah pelaku atau orang yang melakukan. Itu namanya fa'il. Contohnya daraba zaidun. Jadi misal adalah apa? Zaidun. Ini namanya fa'il. Fa'il ada 3. Sebutkan isim zohir, isim domir, mu'awal bil masdar. Ini sudah sempat disinggung sebenarnya di halaman ke-25. Nah, di halaman 25 itu kan ada isim yang dibaca rofa. Yang nomor 1 adalah fa'il. Fa'il itu ada 3, isim zohir, isim domir, mu'awal bil masdar. Yang pertama adalah isim zohir. Yang isim zohir contohnya doroba zaidun, doroba hada, doroba alladhi, koma abuhu. Jadi fa'il isim zohir itu maksudnya fa'il yang tidak berupa isim domir. Itu namanya fa'il isim zohir. Contohnya doroba zaidun, doroba hada, doroba alladhi, koma abuhu. Jadi pada lafaz zaidun, lafaz hada, lafaz alladhi, itu namanya fa'il isim zohir. Kenapa dikatakan fa'il isim zohir? Karena tidak berupa isim domir. Jadi misal ada lafaz doroba zaidun, doroba kalimah fi'il madi, sebab patut tatani sakinah, mabni atau morob? Mabni, sebab tidak bisa berubah. Doroba mabni apa? Mabni fathah, sebab tidak bertemu dengan wawu jama dan dhamir rafa mutaharik. Doroba sigot mushtaq fi'il madi, bina soyi thalati mujarad. Madinya doroba kias istilahi, doroba yadribu dorban wa dorobanan wa madroban fahuwa daribun wada kama drubun. Idrib la tadrib madribun midrobun. Doroba kias sugawi, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Nanti ada tanwinnya. Zaidun ini ada tanwinnya, juga musnad ilaihnya, yaitu berupa fa'il. Zaidun murabat mabni, mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. Zaidun i'rabnya rafa, sebab fa'il isim zohir. Zaidun alamatnya dhamma zahirah. Teman-teman kalau mau melihat alamat, mungkin untuk pertama kali teman-teman lihat harokat akhirnya. Berhubung harokatnya zaidun di sini dhamma dan dhammanya kelihatan, maka zaidun ini alamatnya dhamma zahirah sebab isim mufrad munsharif. Zaidun ma'rifat nakirah, ma'rifat sebab isim alam syakhs asmo mankul. Ini dijelaskan di pembahasan tentang isim alam, kan teman-teman sudah sempat bahas kemarin.
Jadi Zaidun ini namanya isim alam karena nama tertentu. Dikatakan syakhs karena nama perorangan. Dikatakan asmo karena nama asli. Dikatakan mankul karena dikeluarkan dari lafaz lain. Zaidun sigot. Ya, Zaidun sigot isim jamin makna masdar. Bina ajwaf ya'i. Kenapa dikatakan ajwaf ya'i? Karena Zaidun itu ain fiilnya berupa huruf ilat ya. Jadi kan kalau di halaman 21 dijelaskan bahwasanya bina ajwaf. Apa bina ajwaf? Kalimat isim atau fiil yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Zaidun ini kan fa fiilnya huruf za, ain fiilnya huruf ya, lam fiilnya huruf dal. Nih, berhubung ain fiilnya berupa huruf ya dan ya ini termasuk huruf ilat, maka namanya bina ajwaf. Berhubung ilatnya ilat ya, maka namanya ajwaf ya'i. Zaidun madinya zada, zada kias istilahi, zada yazidu zaidan wa ziyadatan wa mazidan fahuwa zaidun wa dzaka mazidun zid la tazid mazidun mazidun mizyadun. Itu yang isim zohir. Ada juga yang isim domir. Kalau tadi kan isim zohir jelas, isim zohir itu artinya tidak berupa isim domir. Tapi kalau isim domir berarti yang menunjukkan mana aku, kamu, dia. Atau yang berupa isim domir. Contohnya doroba kias sugawi, doroba kias, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Jadi di sini kemudian ada doroba, terus ada dikasih doroba, ada dorobu, ada dorobat. Itu namanya fa'il. Fa'ilnya fa'il isim domir. Haim tum? Haim. Nah. Selanjutnya yang muawwal bil masdar. Jadi teman-teman, muawwal bil masdar itu artinya diganti, ditakwil dengan masdar. Ada lafaz yu'jibuni antajtahida. Yu'jibuni mengherankan kepadaku antajtahida atas kesungguh-sungguhanmu. Bila ditakwil menjadi ijtihaduka. Sama lafaz antajtahida sama ijtihaduka sama-sama maknanya kesungguh-sungguhanmu. Cuma di sini ditakwil menjadi masdar. Selanjutnya ada pembahasan tentang hukum-hukum fa'il. Hukum-hukum fa'il itu ada 4. Yang pertama, fa'il tidak boleh dibuang, fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya, fi'ilnya selalu mufrad, fi'ilnya harus diberi tanis bila fa'ilnya mu'annas. Yang pertama adalah fa'il tidak boleh dibuang. Jadi teman-teman, fa'il itu tidak boleh dibuang. Contoh lafaz doroba zaidun. Teman-teman nggak boleh mengatakan cuma doroba saya, nggak boleh. Biar ada zaidunnya, doroba zaidun. Itu fa'il, artinya fa'il tidak boleh dibuang. Yang kedua, tidak boleh mendahului fi'ilnya. Jadi teman-teman nggak boleh bikin contoh seperti ini. Zaidun doroba nggak boleh. Karena kan di sini zaidun ini sebagai fa'il. Berhubung hukum-hukum fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya, jadi nggak boleh fa'il itu jatuh sebelum fi'il, nggak boleh. Harus fi'il dulu, baru kemudian fa'ilnya. Jadi betul doroba zaidun. Yang ketiga adalah fi'ilnya selalu mufrad. Contohnya, jadi di sini contohnya doroba zaidun, doroba az-zaidani, doroba az-zaiduna. Jadi fi'ilnya selalu mufrad. Teman-teman nggak boleh mengatakan begini. Doroba zaidun, doroba az-zaidani, dorobu az-zaiduna, nggak boleh. Tapi fi'ilnya selalu mufrad. Jadi maupun bentuk fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jamak, fi'ilnya selalu mufrad. Jadi contoh benar doroba zaidun, doroba az-zaidani, doroba az-zaiduna. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Hukum-hukum fa'il nomor 4 adalah fi'ilnya harus diberi tanis bila fa'ilnya mu'annas. Jadi kalau fi'ilnya berupa mu'annas, kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanis. Ada lafaz dorobat Fatimatu. Pada lafaz Fatimatu ini mu'annas, maka berhubung fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanis menjadi dorobat Fatimatu. Selanjutnya nih, kadang-kadang fa'il dibaca jer secara lafaz, yaitu pada 4 tempat. Jadi kalau pada umumnya fa'il itu dibaca rofa, tapi kadang-kadang fa'il itu dibaca jer secara lafadznya, yaitu pada 4 tempat. Apa saja teman-teman? Mudhof pada masdar, setelah ba zaidah, setelah min zaidah, setelah lam zaidah.
Yang pertama mudhof pada masdar. Contohnya ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Ta'dibu mendidik atau mengajarkan akhlak. Al walidi ta'dibul walidi mengadapkan atau ya mendidik atau mengajarkan akhlak seorang orang tua ibnahu kepada anaknya wajibun, hukumnya wajib. Pada lafad saya dibaca cara. Oh iya, pada lafad al-walidi di sini ini namanya menjadi fa'il. Ikan pada lafad ta'dibu ini fi'il mudhari. Sedangkan al-walidi ini namanya fa'il. Nah, namanya fa'il. Berhubung mudah pada masdar, fi'ilnya mudah pada ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Oh bukan, ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Jadi pada lafaz ta'dibul walidi ibnahu wajibun ini mudah pada masdar lafaz al walidinya. Ta'dibul walidi ibnahu wajibun. Kadang-kadang fa'il dibaca jar secara lafaz yaitu pada 4 al-walidi ini namanya fa'ilnya mudhof pada masdar atau mudhof disandarkan pada masdar maksudnya mungkin. Nah, jadi al-walidi di sini ini namanya menjadi fa'il, cuman dia di sini dibaca jar sebab mudhof pada masdar. Yang kedua, kalau keterangan saya mungkin ada salah atau keliru, mohon maaf teman-teman. Mungkin bisa dikoreksi teman-teman di kolom komentar. Yang kedua adalah setelah ba zaidah. Contohnya wakafa billahi syahida. Wakafa dan cukup billahi dengan Allah syahida yang menjadi saksi. Di sini yang menjadi fa'il itu adalah lafaz Allahi. Berhubung jatuh setelah ba zaidah, maka Allahi di sini dibaca jar. Cuman statusnya tetap menjadi fa'il. Yang ketiga adalah setelah min zaidah. Contohnya maja ana min nadirin. Lafaz nadirin di sini ini menjadi fa'il. Tapi berhubung jatuh setelah min zaidah, maka dibaca jar. Yang terakhir adalah setelah lam zaidah, contohnya hayhata lima tu aduna. Nah, lima tu aduna namanya di sini ini namanya lam zaidah. Jadi ma ini statusnya menjadi fa'il, cuman tetap mahalnya mahal jar sebab kemasukan huruf jar. Lima tu aduna ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Pokoknya kalau keterangannya salah atau keliru teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan, karena sesungguhnya al insanu mahal khata wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena saya juga masih belajar teman-teman. Selanjutnya urutan peletakan fa'il. Jadi urutan peletakan fa'il itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi urutan peletakan fa'il itu fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Itu urutan peletakan fa'il. Contohnya doroba zaidun amron. Lafaz doroba ini menjadi fi'il, zaidun sebagai fa'il, amron menjadi maf'ul bih. Selanjutnya kadang-kadang maf'ul bih didahulukan. Jadi yang aslinya fi'il, fa'il, maf'ul bih, cuman kadang-kadang maf'ul bih itu didahulukan, yaitu fi'il, maf'ul bih, fa'il. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya yakhsya yang takut Allah kepada Allah min ibadihil ulama dari hamba-hambanya Allah al ulama yaitu dari para ulama. Jadi di sini lafaz yakhsya ini sebagai fi'il, Allah sebagai maf'ul bih, ibadihil min ibadihil ulama ini menjadi fa'ilnya. Man ibadihi al ulama'u. Al ulama'u ya min ibadihi. Tentunya maf'ul bih wajib didahulukan bila maf'ul bih berupa domir muttasil dan fa'ilnya berupa isim zahir. Contohnya syaghalatsna amwaluna. Syaghalatsna menyibukkan kepada kami, amwaluna harta kami. Ini maf'ul bihnya didahulukan karena maf'ul bihnya berupa domir muttasil dan fa'ilnya berupa isim zahir. Syaghalatsna menyibukkan kepada kami. Nah, nanya ini namanya maf'ul bih yang berupa maf'ul bih isim domir. Domirnya domir muttasil. Sedangkan amwaluna ini sebagai fa'ilnya. Tentunya
Bila maf'ul bihi berupa dhamir, berupa isim syarat atau istifham, maka wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'il. Contohnya fa ayya ayatillahi tunkirun. Jadi kalau maf'ul bihi berupa isim syarat atau istifham, maka wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Contohnya fa ayya ayatillahi tunkirun. Ya, selanjutnya bawahnya ada keterangan tentang fi'il mabni majhul. Ya, sebenarnya kata Pak kurang lengkap. Yang lebih lengkap itu sepertinya, yang benar itu seperti ini. Kalau di sini kan fi'il madi majhul cuma ada dua langsung, fi'il madi, fi'il mudhari. Cuma kata Pak yang lebih tepat itu ada begini keterangannya. Teman-teman bisa dicatat, kamu dicatat. Fi'il ada dua, mabni maklum, mabni majhul. Fi'il mabni maklum itu ada tiga, madi, mudhari, amr. Yang madi contohnya doroba, yang mudhari contohnya yadribu, yang amar contohnya idrib. Sedangkan fi'il mabni majhul itu ada dua, fi'il madi, fi'il mudhari. Yang madi contohnya duriba, yang madi pengamalannya dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Kan di sini dituliskan nih. Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih, artinya di dhammah awalnya, di kasrah huruf sebelum akhirnya. Adalah apa? Doroba. Ini bentuk mabni maklum. Ketika dimajulkan menjadi duriba. Di doma awalnya du. Di kasroh huruf sebelum akhirnya riba. Ri-nya ini di kasroh huruf sebelum akhirnya. Maka fi'il di sini, fi'il madi di sini namanya fi'il madi mabni majhul. Fi'il madi mabni majhul kan ada dua, ada fi'il madi dan juga fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari pengamalannya yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Artinya di dhamma awalnya, di fathah huruf sebelum akhirnya. Kalau tadi yang madi di kasrah huruf sebelum akhirnya, kalau yang mudhari di fathah huruf sebelum akhirnya. Ada lafaz yadribu ketika dimajulkan menjadi yudrobu. Jadi di dhamma awalnya, di fathah huruf sebelum akhirnya. Alhamdulillah. Mungkin itu cukup pembahasan tentang fa'il. Teman-teman yang asli kalau mengetahui fa'il ini caranya memang harus sering-sering buka kitab, harus sering-sering praktek, karena di samping kita praktek itu sama dengan kita mengamalkan ilmu. Lah, kalau ilmu kita amalkan, pasti Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang lain. Man amila bima alima, allamallahu ma lam ya'lam. Man amila, barang siapa yang beramal, barang siapa yang mengamalkan, barang siapa yang berbuat atau melakukan suatu amal, bima dengan sesuatu alima yang sudah dia ketahui, allamallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengalimkan, akan memberikan pengetahuan, akan memahamkan malam ya'lam, sesuatu yang belum dia ketahui. Jadi syaratnya kalau kita mau tambah ilmu dari Allah, mau paham ilmu dari Allah yang belum kita ketahui, caranya harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang ingin saya sharing tentang Nasrul Lugat, atau tadi mau keterangan saya mungkin ada yang salah atau keliru, saya juga mohon maaf. Bisa langsung ngobrol bareng sama saya, kita ngobrol tentang Nasrul Lugat, langsung chat di nomor saya 0857 7179 7424. Insyaallah nanti ya akan sedikit demi sedikit kita bahas tentang Nasrul Lugat. Dan juga buat teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan juga share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.